Disclaimer on ya, Ndok. Video ini bukan untuk ajakan membeli. Video ini dibuat dengan opini pribadi. Video ini belum tentu 99% benar. Namun perdagangan aset cryptocurrency tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa terjadi dan tidak terjadi. Yang kita cari di sini hanya untuk bisa profit bersama dalam satu video ini untuk bisa sama-sama belajar. Terima kasih, Ndok. Halo semuanya, balik lagi sama gua Cryptondo. Jadi di video kali ini Endo ingin mengasih tahu kalian apa itu tentang DAO. Nah, DAO ini ya, Endo udah bikin kayak semacam kata-katanya yang perlu kalian baca kalau bisa ya. Oke, mendingan kita baca bareng biar kalian bisa ngerti apa itu DAO. Kalian juga bisa sebenarnya bisa searching juga, cuman lebih baik mendingan kita dengerin aja video Endo biar kalian bisa tahu dan mengerti tentang DAO itu apa. Oke, sebelum videonya dimulai jangan lupa diberi subscribe, komen, share-nya. Bentar. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video dari Cryptondo. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, DAO ya, DAO atau bisa dibilang Decentralized Autonomous Organization adalah protokol blockchain sumber terbuka yang diatur oleh seperangkat aturan. Protokol ini dibuat oleh anggota terpilihnya yang secara otomatis menjalankan tindakan tertentu tanpa memerlukan perantara. Ketahui lebih jauh mengenai apa itu DAO cara kerjanya dalam ulasan berikut. Apa itu DAO? Konsep DAO pertama kali diusulkan oleh pendiri BitShares, Streamit, dan EOS. Jadi EOS ini ya, kalau kalian tahu ya, ini dia udah masuk ke DAO ya. EOS kalau kalian tahu, ini dia berarti projectnya emang udah lama. Ini kalau kalian pengen beli EOS di Binance ataupun di Index, nggak tahu deh, di toko kripto ataupun toko kripto, kalian nggak usah takut. Ini EOS udah lama ini. Dan Larmier pada tahun 2015 dan selanjutnya disempurnakan oleh Vitalik Buterin dari Ethereum pada tahun 2016. Nah, jadi si Ethereum langsung menyempurnakan tentang apa itu DAO dari yang EOS yang pendirinya dan BitShares, Streamit sama si Ethereum disempurnain di tahun 2016. DAO sendiri dapat membantu menjaga suatu jaringan untuk tetap aman dan bisa optimal tanpa memerlukan perantara manual oleh anggotanya. Ide awal pembuatan DAO adalah untuk mendirikan suatu organisasi yang sepenuhnya berfungsi tanpa embel-embel tatanan manajerial yang biasanya ada di suatu organisasi. DAO berbeda dari organisasi tradisional yang dikelola oleh dewan, komite, maupun eksekutif. Sebaliknya, DAO menggunakan perangkat aturan yang ditulis dalam kode digital dan ditegakkan oleh jaringan komputer yang menjalankan perangkat lunak bersama. Sederhananya, DAO adalah organisasi yang dikelola oleh algoritma komputer sehingga tidak dikendalikan oleh manusia langsung. Nah, kalau kalian di sini tahu kan tentang DAO itu apa? Nah, untuk DAO bagus, guys. Untuk menjadi anggota DAO, pengguna harus bergabung terlebih dahulu dengan cara memberi mata uang kriptonya, membeli nih guys, membeli mata uang kriptonya dengan memiliki aset kripto DAO. Pengguna secara otomatis mendapat kekuatan untuk memilih dalam proposal dan pembaruan. Hal tersebut tentu disesuaikan dengan jumlah aset kripto DAO yang dimiliki. Cara kerja DAO. Setelah mengetahui apa itu DAO, kita akan mengenal cara kerja DAO. Sebelumnya, agar cara kerja Decentralized Autonomous Organization dapat berjalan optimal, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Hal pertama adalah memprogram suatu aturan yang sudah ada, kemudian mengubahnya menjadi smart contract. Smart contract merupakan program komputer yang bekerja sendiri di atas sistem Ethereum. Jadi, kalau misalnya ada kripto ataupun project kripto yang high stake-nya itu smart contract, itu kalian wajib beli guys, karena suatu saat nanti dia bakal bikin smart contract-nya dia sendiri dan tidak mengikuti jaringan lain, walaupun emang awalnya dia mengikuti jaringan kayak misalnya Ethereum ataupun Binance ataupun Polkadot ataupun Matic, Polygon ataupun Solana dan lain-lainnya ya. Itu bakal bagus guys. Meski begitu, secara bersamaan aturan itu masih membutuhkan peran pihak ketiga. Dalam hal ini, manusia memverifikasi seluruh kegiatan dan melakukan sejumlah tugas yang tidak dapat ia lakukan sendiri. Setelah aturan ditetapkan, DAO kemudian memasuki tahapan pendanaan. Tahap pendanaan ini mencakup dua hal penting, yakni
DAO harus mempunyai token. Token ini digunakan oleh organisasi sebagai pinjaman yang akan diberikan oleh debitur. DAO harus memastikan hak suara pengguna. Dengan berinvestasi di DAO, pengguna akan mendapatkan hak suara yang bisa digunakan untuk memvalidasi atau menolak segala pembayaran atas proyek-proyek yang dibiayai organisasi ke depannya. Ketika tahapan pendanaan sudah selesai dan DAO sudah bisa dijalankan, DAO otomatis menjadi otonom dan independen dari pembuatnya. Nantinya semua aturan dan transaksi keuangan akan dicatat secara mendetail dalam blockchain. Dengan begitu, catatan transaksi di DAO sepenuhnya transparan dan tidak dapat dikorupsi ataupun dihapus. Jadi DAO itu tidak akan jadi maksudnya kalau kalian ada token ya yang ibaratnya dia masuk ke kalangan DAO, itu kalian nggak usah perlu khawatir takut rug pull atau bagaimana, karena DAO itu kalian baca sendiri kan sini, dia tidak bisa dapat dikorupsiin ataupun dihapus catatan transaksinya dalam sepenuhnya. Mereka itu transparan, jadi tidak ada untuk bisa dikorupsiin. Kalau misalkan kalian beli token yang baru ataupun ataupun udah lama ya yang masuk ke hashtag ataupun kalangan DAO ya, kayak gitu guys. Jika DAO sudah resmi beroperasi, segala keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dana dilakukan dengan cara membuat kesepakatan bersama. Nantinya setiap pemegang saham dapat membuat proposal yang berisi rencana masa depan organisasi. Namun guna mencegah membludaknya proposal yang masuk, tiap pemegang saham perlu deposit sejumlah uang. Hanya proposal yang mendapatkan persetujuan terbanyak dari para pemegang saham yang digunakan oleh DAO ke depannya. DAO dan keamanan, aturan yang telah diberlakukan untuk mengatur DAO bisa menjadi sangat kompleks dan sangat sulit diubah. Mengapa sulit diubah? Karena nantinya setiap perubahan akan menjadi kewajiban penulis kode baru dan persetujuan jaringan berdasarkan konsensus. Kekurangannya, ketidakmampuan untuk bereaksi cepat terhadap bug kode membuat DAO sangat rentan terhadap serangan peretas yang dapat mengeksploitasi kelemahan dan keamanan serta mengurus dana kripto. Selain itu ada pula kekhawatiran perihal tidaknya DAO dijalankan dalam dunia nyata. Maksudnya kemungkinan diubah token-token Ethereum menjadi mata uang fiat. DAO dan DeFi. Sebagian besar pengetahuan komunitas kripto tentang DAO sebelum akhir 2019 mungkin berakhir dengan pertasan DAO dan platform pembiayaan jaminan terdesentralisasi DAO platform. Namun ledakan protokol DeFi ataupun Decentralized Finance telah menyebabkan peningkatan popularitas DAO pada tahun 2020. Keuntungan DAO menawarkan keunikan untuk bisa diimplementasikan di dunia yang saat ini sudah modern. Berhubung tidak menganut sistem hierarki, DAO membuka peluang selebar-lebarnya bagi siapapun di dalam organisasi untuk memberikan ide. Adanya sistem pemungutan suara yang terbuka dan adil serta diberlakukannya peraturan yang sudah disepakati oleh para member juga dapat mengurangi terjadinya konflik dalam organisasi. Bukan hanya itu, kesempatan untuk deposit jumlah uang sebelum membuat perubahan juga menjadikan setiap keputusan yang akan diambil dievaluasi secara mendalam sehingga menghasilkan solusi yang efektif. Poin pentingnya adalah karena sistem DAO menggunakan jejaring blockchain, transparansinya jelas terjamin. Setiap anggota bakal dilibatkan dalam mengambil keputusan tentang bagaimana membelanjakan dana dan melacak dana yang dibelanjakan. Jadi intinya nih ya, DAO itu adalah maksudnya perusahaan yang tidak ada CEO ataupun founder, walaupun ada manusia yang ibaratnya menciptakan itu perusahaan, tapi tidak ada bos. Jadi DAO itu adalah organisasi guys. Jadi perusahaan yang dibikin oleh tim ataupun anggota ataupun member, walaupun ada satu yang ibaratnya gue punya ini ternyata, tapi dia tidak mengambil alih perusahaan tersebut. Jadi dia melainkan melainkan bekerja bersama-sama dengan anggota-anggota tersebut ataupun member-member yang mau mengikuti perusahaan tersebut, yaitu DAO, kayak gitu guys. Jadi DAO ini
layak banget ya untuk buat kita investasi jangka panjang karena di dalamnya adalah komunitas dan komunitas member get member, jadi kayak gitu guys. Jadi tidak ada CEO ya, tidak ada CEO, founder ataupun bos yang ada di dalam perusahaan DAO tersebut. Apa aja sih koin DAO, nanti Indo akan bikin rekomendasi tentang koin ataupun token yang berbasis DAO. Oke, thank you untuk semuanya. Jangan lupa diberi subscribe, komen, share ya, dan see you the next video. Bye bye, love you and endo.